Nah, kali ini kita ketemu lagi dan saya akan berbicara juga, kita akan ngobrol tentang bagaimana tentang indoor air quality atau kualitas udara dalam ruangan. Sekali lagi saya akan bicarakan seperti ini sebelum kita masuk kepada nanti tentang produknya gitu ya. Nah, sebenarnya soal indoor air quality ini sebelum pandemi, sebelum corona itu sebenarnya bukan bukan tidak ada requirement-nya, bukan tidak ada ketentuannya, tapi mungkin tidak disadari gitu ya, atau mungkin sedikit diabaikan. Karena banyakkan orang mendesain ruangan itu pada akhirnya belakangan akhirnya soal soal hal-hal yang berbau ventilasi, sirkulasi udara itu sepertinya makin lama makin berkurang. Kenapa? Karena ternyata dengan kebutuhan yang ada sekarang ini, eh, karena ruangan-ruangan itu akan jadi semakin dikomersialkan, perlu ruangan-ruangan lebih banyak, mestinya ruangan itu buat ada ventilasi, buat apa mungkin dijadikan ruangan lebih komersial. Nah, itu sebabnya untuk mengatasi tidak adanya sirkulasi, otomatis kan udara di dalam ruangan itu sepertinya kan jadi panas. Maka akhirnya dipakailah untuk mendinginkan suhu udara di ruangan itu dengan air conditioning atau AC. Nah, justru pada hari-hari seperti itu, air conditioning ini menjadi berkembang gitu ya, karena orang tidak lagi terlalu memikirkan bagaimana sirkulasi udara keluar masuk dengan baik, sirkulasinya bagus, karena seandainya pun tidak bagus, tapi kan bisa adem, bisa dingin, karena adanya AC. Nah, lama-kelamaan akibatnya memang pada akhirnya ini soal kualitas udara dalam ruangan ini banyak orang yang akhirnya lupa. Yang penting ruangan dalam udara dalam ruangan itu nyaman, dingin gitu. Nah, banyak yang tidak ada ruangan itu tidak ada sirkulasinya. Nah, akibatnya apa? Memang dingin, tapi karena tidak ada sirkulasi, tidak ada udara itu yang segar itu keluar dan masuk, akibatnya kita bisa lihat akibatnya mungkin yang gampang ya. Contoh kalau ada orang yang lagi flu gitu ya. Nah, itu flu itu bisa menyebar gitu. Kenapa? Karena tidak ada pertukaran udara, tidak ada sirkulasi udara. Semuanya jadi mandek gitu. Nah, itu yang akibatnya eh, tidak pernah diperhatikan. Sebenarnya bagaimana soal sirkulasi udara itu sebenarnya zaman-zaman dulu sih sebenarnya nggak terlalu susah. Kenapa? Karena orang tinggal memakai, misalnya dia buka jendela, dia buka pintu, lalu dia ada exhaust fan misalnya, atau ada kipas angin, itu terjadi tuh sirkulasi gitu. Jadi sebenarnya itu sebenarnya sederhana gitu. Nah, cuman dengan perkembangan yang semakin hari mungkin semakin banyak orang yang apa namanya eh, tinggal di kota-kota besar kayak Jakarta gitu, itu kan udaranya kan semakin panas, semakin semakin polusi gitu. Nah, karena semakin panas dan semakin polusi, akibatnya orang tidak mau lagi pakai sirkulasi. Kan nanti ruangan jadi kotor gitu. Akibatnya memang ditutup dan akhirnya didinginkan dengan AC. Nah, itu dengan cara yang seperti itu sebenarnya akan membuat udara tidak sirkulasi. Nah, sebenarnya sesuatu yang paling gampang adalah memang kalau bagaimana ada sirkulasi udara adalah memang setiap pagi ketika udara masih cukup dingin, belum belum panas-panas banget, itu semua pintu jendela itu dibuka beberapa lama. Kemudian biarkan udara itu masuk ya, udara segar itu masuk. Dan setelah beberapa lama ya boleh ditutup lagi, boleh pakai AC lagi gitu ya. Nah, cuma persoalannya adalah ketika udara ini kayak di Jakarta itu dimasukkan, kan udaranya kan nggak kurang bersih gitu ya. Polusi. Nah, bagaimana itu? Nah, itulah yang menjadi mungkin persoalannya sekarang gitu. Dengan ada sirkulasi tapi kok apa namanya ada kualitas udaranya di ruangan kurang begitu bagus.
Nah, sebenarnya ada beberapa cara kalau kita bicara tentang sirkulasi udara. Yang pertama adalah kita bisa memakai yang namanya yang disebut tuh ERV atau Energy Recovery Ventilation gitu. Jadi energy recovery ventilation ini itu memang boleh dibilang adalah sebuah bukan baru gitu. Dia tuh ada satu alat ERV ini, dia menyedot udara dari luar. Kemudian di dalam alat itu ada pertukaran panas atau penyerapan panas, sehingga waktu udara dari luar itu panas, saya Jakarta kan 35 tuh, itu masuk 35. Nah, kalau 35 itu langsung disuplaikan ke dalam ruangan, ruangan itu akan jadi panas dan butuh AC yang besar. Jadi ini kan juga agak sulit juga gitu ya. Nah, ERV ini menolong gitu. Jadi kalau dia lagi panas itu masuk ke di situ, nanti di situ ada sebuah apa namanya kita sebut itu adalah heat exchanger ya, atau apapun seperti itu. Itu yang nanti akan terjadi pertukaran. Karena nanti udara yang dari ruangan itu kan ada namanya return air, itu masuk ke dalam alat itu aja. Nah, kalau waktu dia udara return air ini kan sekitar 24 gitu ya. 24 25, sedangkan masuk 30 terjadi pertukaran panas itu. Nah, dengan adanya pertukaran panas seperti itu, maka waktu dia disuplai ke dalam ruangan sudah turun. Jadi nggak 35. Sehingga AC itu juga kapasitasnya tidak ditambah jadi besar banget gitu. Memang mesti ditambah tapi tidak akan besar. Nah, ini adalah sebuah sirkulasi otomatis. Gitu. Sirkulasi otomatis yang kita nyalakan alat itu dia akan seperti itu. Dia akan menyaring dan juga ada pre-filternya. Gitu. Tetapi juga persoalannya adalah tetap waktu dimasukkan walaupun suhu udaranya turun, udara kalau dari luar itu sudah ada polusi, maka ke dalam juga jadi polusi. Terjadi polusi tetap. Nah, kalau di dekat pegunungan ya, kayak misalnya luar kota kayak di Bogor, di Puncak ya, mungkin kota-kota pegunungan kayak di Bandung ataupun kayak di Malang ataupun kota-kota yang dekat gunung gitu ya, udara yang masih segar, masih bagus. Pakai ERV itu membuat sebuah solusi untuk soal sirkulasi otomatis. Artinya dia akan bekerja dengan otomatis gitu, tanpa buka jendela gitu ya, tanpa itu dia akan bekerja. Karena dia akan tarik udara dari luar, diproses, lalu disuplai dengan suhu yang sudah turun gitu. Dan ruangan kalau tanpa sirkulasi udara dengan fresh air dari luar itu membuat kita ngantuk karena kekurangan oksigen. Perlu adanya seperti itu. Nah, kalau sudah ada supply dari luar, tapi udaranya kan ada polusi ke Jakarta. Bagaimana caranya? Itulah kita butuh yang namanya air purifier gitu. Jadi kalau kita misalnya di ruangan kita, di rumah, di kamar-kamar anak, di kantor, di hotel, dimanapun juga, di sekolah-sekolah, ruangan kelas, tempat ibadah, atau apapun juga, kalau kita memasang ERV memang agak susah dan mungkin juga harganya juga ya ada harga ya. Dan lalu kita pengen udara bersih gitu. Bagaimana caranya? Gampang. Ya, itu adalah kita buka aja jendela, pintu. Mudah-mudahan ada ya. Tetap kalau jendela sama pintu kan pasti ada. Itu setiap pagi dibuka. Lalu setelah dibuka, kira-kira ya kita rasa memang sudah terjadi sirkulasi di udara itu, sudah ada masuk udara segar. Ya itu tentu ditutup lagi ya, boleh. Ada kipas angin juga boleh untuk dibantu mempercepat. Lalu nyalakanlah yang namanya air purifier. Maka dia akan menyaring udara itu akan jadi bersih. Maka di tempat kita itu akan terjadi sirkulasi udara. Nah, kemudian kalau misalnya sore menjelang malam gitu ya, buka lagi, tambah lagi udara itu. Ada lagi sirkulasi. Jadi ada pagi sampai sore. Itu akan membuat udara di di tempat ruangan kita itu memiliki kualitas yang sudah cukup baik. Sudah baik. Kenapa? Karena sudah ada pertukaran, sudah ada sirkulasi, dan sudah ada purifiernya. Nah, kalau bicara air purifier, ini adalah sesuatu yang sangat simpel gitu ya. Karena itu udara cuma ditarik melalui alat ini. Dalam alat ini ada yang namanya filter.
dan ketika dia keluar udara itu sudah bagus. Nah, sekarang soal indoor air quality atau disebut kualitas udara dalam ruangan itu bahkan dari dari saran dari WHO memang disarankan supaya ada sirkulasi. Nah, kalau sekarang yang menjadi sebuah hot issue adalah udara dengan kualitas PM 2.5. Udara dengan kualitas PM 2.5 itu adalah udara yang ada di ruang OK atau ruang operasi atau ruang isolasi di rumah sakit. Gitu. PM 2.5 itu artinya adalah udara yang sudah menyaring itu 0,3 mikron partikel. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya udara itu sudah bisa menyaring partikel dengan ukuran 0,3 mikron. Nah, 0,3 mikron itu lebih halus daripada sehelai rambut. Gitu. Itu kita kira-kira mungkin 1/100 dari 1/100 sampai 200 dari rambut, tergantung ukuran rambut. Nah, itu kira-kira partikel itu bisa kesaring dengan HEPA filter. Apapun, entah itu virus, bakteri, mikroba, ataupun debu, ataupun apapun, dia akan tersaring 0,3 mikron. Dan itu yang disebut adalah kalau kita mendapatkan udara dengan PM 2.5, itu yang akan kita pakai sebuah filter, namanya adalah HEPA filter. Nah, HEPA filter itu bisa menyaring sekitar 99,97% untuk 0,3 mikron partikel. Nah, jadi dengan adanya air purifier dengan HEPA filter itu akan menyaring tuh, termasuk juga nanti semua yang sifatnya adalah partikel. Nah, biasanya sebuah air purifier yang baik minimum dia ada 3 kali filter. Pertama adalah free filter, itu filter AC seperti biasa. Kemudian yang kedua itu adalah yang disebut deodorization filter, menghilangkan bau. Ini bisa disebut mungkin sekitar ya kayak medium filter. Lalu yang ketiga itu baru namanya HEPA filter. HEPA filter itu yang baik adalah dia bisa menyaring 99,97%. Tidak mungkin 100%. Karena kalau 100% itu dia sudah padat besi gitu, itu dia 100%. Dan kita kan tidak perlu sampai 100%. Yang penting 99,97% setiap partikel yang 0,3 mikron ya di atas itu pasti kesaring, itu akan kesaring gitu. Jadi sebenarnya ini solusi untuk kita punya indoor air quality, kualitas udara dalam ruangan. Mau di ruangan apa? Ruangan hotel, ruangan meeting, di gereja, atau di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pertemuan, di sekolah, ruang-ruang kelas, ruangan guru, di rumah, apalagi kamar-kamar anak-anak, tempat main anak-anak di rumah kita. Ini kan sekolah pada belum mulai nih, anak-anak banyak di rumah. Tentu saja anak-anak perlu dong udara sehat, ya, udara yang bersih. Nah, sekarang kita mau perlu udara bersih, mau ke jalan-jalan ke pegunungan, takut juga, ya kan? Masih ada protokol kesehatan. Ya, kalau memang masih kita mau menjaga protokol kesehatan, kenapa juga kita nggak coba gitu ya untuk memperbaiki kualitas udara di dalam rumah kita sendiri, di dalam apartemen kita sendiri, di dalam kantor kita, dalam apapun yang saat itu kita berada gitu. Jadi memang memperbaiki atau menaikkan kualitas udara di ruangan itu memang bukan sesuatu hal yang terlalu sulit-sulit sekali sehari-hari ini, karena sudah ada air purifier. Lalu katanya juga ada yang sekarang air purifier dengan adanya UVC, ultraviolet itu. Nah, UVC ini tidak menyaring udara, tidak menyaring partikel, tapi memang dia membunuh adalah kalau ada virus, karena dia adalah ultraviolet. Ya, seperti kita ada yang suka membunuh serangga-serangga seperti itu kira-kira. Nah, dia memang membunuh, tapi tidak menyaring atau tidak memfilter partikel kecil. Makanya biasanya ada juga air purifier yang katanya ada yang termasuk HEPA filternya dan ada UVC-nya. Nah, ini tergantung pilihan kita. Karena kalau di ruangan OK aja atau ruang isolasi, mereka juga tidak memakai pembunuh virus seperti itu.
Mereka lebih banyak memakai HEPA filter, dan itu sampai sekarang, gitu ya. Yang nggak tahu kalau sekarang mungkin ada juga yang sudah menambah itu, ya nggak apa, nggak masalah, itu sah-sah aja. Tapi kalau menurut saya, dengan HEPA filter saja itu sebenarnya sudah bisa mendapatkan kualitas udara PM2,5 yang ada di ruang OK atau di ruang isolasi di rumah sakit. Nah, ini kira-kira sampai di sini dulu apa yang mau saya sampaikan. Karena setelah ini nanti saya akan menyampaikan atau kita ngobrol tentang satu air purifier yang menurut saya ini cukup bagus gitu ya. Menurut saya ini cukup oke gitu dengan situasi yang seperti ini. Harganya juga kalau dibilang murah ya nggak murah sih. Tetap kan semua barang ada harganya. Karena HEPA filter itu mahal gitu ya. Dan apa sih kelebihan-kelebihannya nanti akan saya sampaikan. Nah, sekian dulu Permadi Sasabahu.